Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Pak Prabowo sedang makan bubur panas, 3 bubur panas yang dia sedang makan. Kita harus bersedia jadi sendok beliau yang tidak akan panas, tidak melepuhkan lidahnya apabila sedang makan bubur panas. Kalau Prabowo memang bisa kembali ke diri aslinya, kita harus meyakinkan diri bahwa Pak Prabowo jangan takut sama Jokowi, ada temanmu. Nah sekarang temannya ini kan begini, kelompok oposisi sekarang itu awal-awalnya pada saat dia kelihatan mandirinya, maka kelompok oposisi kan sikapnya satu, dukung Prabowo tapi harus lepas dari Jokowi. Prabowo yes, Jokowi no, Gibran. No Gibran. Sekarang sudah mulai terpecah 3 loh posisi itu pendapatnya. Di kelompok oposisi ya? Oh ya. Oke. Satu dia menyatakan oke, tetap kita mengharap Prabowo bisa kembali ke aslinya dan menjauh dari Jokowi. Yang kedua sudah menyatakan apa benar Prabowo bisa kembali, mulai ragu. Yang ketiga, sudah ada yang menyatakan, udahlah, dua-duanya aja sekalian. Sudah bahaya. Jadi maksud saya, Pak Prabowo harus menunjukkan agar kembali kompak lagi. Yang kedua, yang masalah, ini suara partai. Belum pernah muncul. Ada suara partai yang searah dengan pendapat mayoritas oposisi. Oposisi bahwa percaya Prabowo tapi tidak percaya Jokowi dengan Gibran. Nah, ini yang kita tunggu. Nah, sekarang yang kita tunggu ini kan idealnya kira-kira kan dulu PKS idealnya. Kita tunggu-tunggu, PDIP juga belum keluar-keluar. Masih bermanuver yang kata-kata masih soft terus gitu kan. Nah, tapi kan PKS juga udah harus melihat sekarang karena pengaruh Jokowi walaupun dibukakan pintu oleh Prabowo, tapi Jokowi menutup pintu itu, akhirnya tidak dapat apa-apa. Tidak menghendaki PKS, tidak menghendaki PDIP. Karena saya dapat info bahwa sebenarnya yang bikin pusing Pak Prabowo itu karena tolakan Jokowi terhadap PDIP dalam hal ini Megawati. Pokoknya itu betul-betul persaingan. Nah, saya sih berharap Megawati itu petarung. Dan saya belum lihat tajinya keluar terhadap Jokowi. Tajinya sangat kencang dulu pada saat Pak Harto. Berbagai analis keluar bahwa mungkin juga sedang menghitung. Kan begini, PDIP ini jadi penentu nih. Kalau PDIP bisa mengakom satu arah dengan oposisi, maka PDIP menghadapi pilkada sepertinya bisa mengambil beberapa daerah. Tapi kalau dia terlambat, maka lewat juga. Jadi menurut saya, ini hari-hari yang sangat bagi PDIP menunjukkan bahwa kami memang partai wong cilik yang melawan oligarki yang dipimpin oleh Jokowi, yang faktanya, minta maaflah PDIP bahwa faktanya petugas partai kami ternyata menyengsarakan rakyat dan membagi-bagi tanah ke oligarki. Itu harus keluar dari PDIP. Pada saat itu Prabowo mungkin melihat kalau PDIP sudah menyatu dengan oposisi, dengan Prabowo dan oposisi. Dari oposisi mungkin Prabowo ini memang Jokowi ini memang harus disingkirkan untuk menyelamatkan bangsa ini. Nah, jadi ini jangan terlalu ini saling menunggu bola gitu. Kenapa sih kan PDIP itu pemenang pemilu, partai besar dan tahan uji. Kenapa sekarang menghadapi Jokowi kok menjadi banci kaleng? Tadi kan kita yang kedua itu kan persaingan perebutan kekuasaan antara oligarki dengan Prabowo. Oligarki ini, Jokowi itu hanya alat oligarki, boneka oligarki. Gibran itu adalah boneka generasi yang akan dipertahankan oligarki. Jadi kalau kita menganalisis itu, jalur kemarin menteri dengan wakil menteri dengan pejabat lain itu ada 5 jalur. Birokrat, profesional, politisi, kemudian jalur oligarki sendiri, kemudian jalur dinasti, yang langsung Jokowi, dan jalur juru pemaki-maki. 3 jalur ini jalurnya oligarki, Gibran. Jadi yang terjadi sekarang adalah perebutan kekuasaan antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Yang simbol dari pantai utara Jakarta itu adalah pelaksananya di Merdeka Selatan dan Solo. Jadi komandan Gibran dan Jokowi itu adalah oligarki pantai utara Jakarta. Jadi Gibran mungkin nanti Jan Etes juga. Jan Etes itu cucunya Jokowi. Dia itu persiapkan tuh. Kita harus membacanya. Prabowo tuh menghadapi boneka oligarki yang Solo dan Merdeka Selatan. Yang kita harapkan Pak Prabowo tuh
Kalau sudah bisa mengendalikan Cilangkap, Trunojoyo, Gedung Bundar, Kuningan, ini menyatu menghadapi Merdeka Selatan, itu baru pertanyaannya. Inilah bubur panas yang sedang dihadapi Prabowo. Apakah Prabowo bisa segera membuat Cilangkap, Trunojoyo, Gedung Bundar, sama Pejaten? 5 itu yang harus dikendalikan agar bisa menghadapi kekuasaan yang dikomandoi oligarki Pantai Utara Jakarta yang dilaksanakan oleh Jokowi dengan Gibran. Itu yang harus dikuasai. Ditambah satu, ketua-ketua umum partai politik. Kalau memang nggak ini, itu harus dikuasai juga. Dan 6. Saya sih berharap ini bisa terjadi semua apabila PDI Perjuangan keluar kandang untuk menyelamatkan bangsa. Kita harus hormati. Kalau lepas, orang suka apa tidak suka, kalau Megawati tidak ada dan tidak bertahan mempertahankan konstitusi, maka memang bangsa ini kemungkinan sudah dihancurkan oleh Jokowi. Kita harus akui ya. Kita harus akui. Suka apa tidak suka, itulah faktanya. Jadi jangan berharap bahwa timbul kesadaran dari geng Jokowi, Gibran, dan oligarki. Ingat, Pak Harto orang menyatakan dulu bahwa dia otoriter, tapi pernahkah dia menyentuh kehidupan oposisi? Taufik Kemas bisa berbisnis, Megawati enggak pernah mau masuk. Jadi maksudnya dia nggak pernah matikan bisnis. Nggak pernah mematikan. Orang-orang yang kontrak pada Pak Harto dulu itu disekolahkan. Seperti Rizal Ramli. Sekarang coba aja Pak Jokowi lah, mahasiswa itu langsung dibungkam, langsung dibungkam dengan bukan dengan ancaman saja, dengan uang gitu kan, rusakan semua. Jadi kok ada orang yang seperti ini kurang ajarnya, nggak ketulungan. Waktu anaknya mau jadi wali kota Solo, maka Megawati memberikan karpet merah itu dan mencoret kader terbaiknya. Waktu mantunya mau jadi wali kota Medan, itu dilakukan hal yang sama oleh Megawati. Tapi pada saat dia dapat, maka dia memunggungi dan melawan Megawati. Nggak masuk di akal sehat. Nggak masuk di akal sehat. Jadi kalau masih ada orang menyatakan orang ini baik, di mana baiknya? Mengkhianati orang yang membesarkan seluruh keluarganya loh dibesarkan, tapi dilawan. Nah sekarang selalu orang menyatakan di balik itu, dia balik begini sekarang, bahwa seakan-akan dia melawan Megawati terhadap hal-hal yang dilakukan oleh partainya untuk memperbaiki bangsa. Itu dilakukan itu. Ya kan? Itu selalu. Nah, itu di elit selalu dikatakan itu. Untung ada Jokowi katanya. Karena kalau enggak ini berkuasa. Kalau memang itu artinya kebijakan Jokowi untuk rakyat dong. Tapi faktanya kebijakan Jokowi yang meninggalkan PDIP semua untuk konglomerat. Tidak ada untuk rakyat. Di mana Anda bisa membenarkan bahwa justru Jokowi mengoreksi PDIP? Kamuflase yang dilakukan pendukungnya. Bahwa seakan-akan untung ada Jokowi melawan PDIP sehingga negara ini lurus. Ini apa? Tapi saya melihat begini. Pendampingan Prabowo ke luar negeri itu kan didampingi oleh anaknya sama adiknya. Artinya, mudah-mudahan beliau sudah bisa mengisolasi dirinya dari pengaruh-pengaruh orang yang disusupkan oleh Jokowi. Karena saya punya indikasi, kan saya 2019 di situ. Dan saya sangat mencurigai satu orang yang ada di sekitar beliau yang sebenarnya adalah Jokowi. Apakah Prabowo masih ada? Kalau Prabowo masih ada, maka kita kelompok oposisi untuk menyelamatkan bangsa harus mendukung Prabowo. Jadi kita harus dapat jawaban dulu di sana. Pak Prabowo, Bapak masih ada nggak? Bapak masih mau berjuang nggak? Masih mau berjuang nggak? Kita harus tahu dulu kalau Pak Prabowo masih serius berjuang, kita harus selamatkan. Kita harus selamatkan dia. Tapi kalau dia sudah tidak, terus kita mau berjuang kemana? Karena kita tidak ada pilihan. Prabowo harus diselamatkan. Jadi menurut saya begini, sekarang yang kita harus lakukan, tahap pertama, menyadarkan Pak Prabowo, negara ini hanya bisa selamat apabila Bapak kembali ke diri Bapak yang asli. Ke jati diri Bapak yang asli. Bebas dari Jokowi. Kalau tanda-tanda itu mulai kelihatan, maka kami harus kompak semua untuk berada di belakang Prabowo untuk menyelamatkan bangsa. Nah, sekarang banyak sekali diskusi, sampai kapan kita kasih waktu? Berbagai analisis muncul bahwa bubur panas pertama oligarki itu sebenarnya mungkin bisa 3 bulan selesai. Bubur panas kedua yang tentang politik itu 3 bulan juga. Enggak, 3 bulan bersama. Bersama 3 bulan. Yang sangat menentukan bubur oligarki terhadap hukum ini berapa bulan. Nah, tapi saya bilang begini,
Kalau politiknya kuat dan PDIP keluar, maka tiga bubur panas ini 3 bulan selesai. Jadi kalau PDIP keluar kandang, Betul. maka Pak Prabowo bisa keluar dari pengaruh Jokowi ya, Ya, dan oligarki. Oligarki. Karena begini, tidak mungkin loh. Sekarang kan orang bertanya begini, antara PDIP ini yang disandra siapa sebenarnya? Apakah Jokowi juga menyandra PDIP sehingga nggak berani? Itu kan juga timbul pertanyaan. Ya, ada analisis seperti itu ya. Ada analisis seperti itu. Tapi sebegini sih, kan Jaksa Agung PDIP. Ya, maksudnya dia masuk dari situ Ya, gitu ya. kan. Nah, Berarti masih orang PDIP. iya masih orang PDIP gitu loh. Nah, Kenapa nggak berdaya? Kira-kira apa tuh? saya belum bisa menganalisis ada apa kok nggak bisa gitu. Dan jadi menurut saya ada kotak Pandora yang harus kita buka, yang kita belum bisa tahu apa yang terjadi antara PDIP dengan Jokowi, sehingga memecatkan 3 di situ anggota partai, memecat anaknya 2 aja nggak keluar tuh. Kenapa sih nggak tegas? Padahal udah pindah partai, bikin kayak surat edarkan ke kami pecat nggak keluar juga tuh. Bobi kan udah masuk Gerindra, ya kan udah clear gitu kan. Nah, kok nggak dipecat juga? Artinya saya sih berharap ada sesuatu yang harus Nah, jadi kita harus juga gini. Kenapa sih Pak Prabowo yang awalnya akan ketemu tapi nggak berhasil juga gitu kan? Itu kan sesuatu. Nah, jadi ada kotak Pandora sih. Saya berharap sih kotak Pandora ini terbuka dan mengambil sikap sehingga konsolidasi Prabowo untuk menjadi jati dirinya melawan oligarki itu bisa dengan oposisi itu bisa terjadi. Berarti kuncinya kita melihat nih dalam beberapa bulan ini kita melihat menguji apakah kira-kira Pak Prabowo masih punya kekuatan berjuang. Kalau dia masih mau berjuang, Ya. kita selamatkan dia cepat. Kita selamatkan dia cepat. Jadi itu kira-kira kita kasih waktu berapa bulan Pak Said? 4-5 bulan. Begini, ini dinamika politiknya tinggi. Jadi menurut Berubah-berubah ya? Menurut saya sudah ada harus pemikir di sekitar Prabowo tuh. Ini kita makan dia atau kita yang dimakan? Itu tiap hari tuh dipikir. Jadi mendingan kita makan dia ya? Jangan sampai menyelesaikan 3 bulan. Atau kita sudah dimakan 3 bulan lagi. Berarti menurut Pak Said harus lebih cepat diselesaikan. Saya bilang tiap hari harus memakan bubur panas itu sehingga habis dan merdeka menjadi memimpin. Berarti Pak Prabowo harus cepat menyadari ini ya? Saya dapat informasi sabar 1 tahun. 1 tahun. Habis sudah. 1 tahun ini banyak sekali yang bisa diselesaikan mereka. Nah, sekarang kita lihatlah. Saya sih berharap ini bergeraknya Jokowi dengan gengnya ini kita harus tahu bahwa ada sumber pembiayaan. Saya nggak tahu sekarang. Pasti yang terjadi, kita tahulah. Yang langsung punya perusahaan 35 biji dalam 5 tahun. Kita tahulah judi online dekat ke siapa. Kita tahulah narkoba semua. Ini Pak Prabowo harus menutup semua sumber-sumber pembiayaan ini agar para termasuk oligarki periksa pajaknya, periksa ininya semua. Gampang itu. Gampang diperiksa. Ya, kalau oligarki gampang sekali periksa pajak udah dapat. Udah dapat semua. Jadi menurut saya uang haram yang dipakai nyogok rakyat, nyogok politisi itu harus dikunci segera oleh Prabowo untuk mematikan persaingan Jokowi dengan oligarki. Itu salah satu. Saya berharap mulai sekarang itu juga harus kita lakukan. Nah, itulah saya bilang uang haram itu segera diinikan oleh Jokowi dan udahlah. Itu kalau polisi udah mau, gampang lah kalau mau itu. Kalau mau. Pak Said, masih ada yang mau disampaikan yang penting agar bisa menjadi renungan kita, bisa menjadi analisis kita agar kita bisa segera menyelamatkan Pak Prabowo nih dari cengkraman oligarki dan Jokowi. Ya, saya pikir kita konsentrasi saja dulu bahwa 1, mengembalikan Prabowo ke aslinya. 2, musuh kita sebenarnya, musuh bangsa ini adalah oligarki yang menjadikan Jokowi dan Gibran sebagai boneka. Dan yang kita harus selesaikan tadi, makan 3 bubur panas. Dan kesimpulannya, Pak, ini harus memakan bubur panas segera. Bagaimana menguasai, menyingkirkan oligarki, bagaimana menyelesaikan masalah politik orang-orang parpol yang munafik-munafik ini. Yang ketiga adalah masalah hukum, dan saya berharap Pak Prabowo segera menguasai tadi 6, Cilangkap, Trunojoyo, Pejaten, Gedung Bundar, kemudian Kuningan dan Senayan. Itu harus dikuasai oleh Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya. Dan menurut saya yang paling kita tunggu adalah PDIP muncul untuk menebus dosanya terhadap kadernya yang namanya Joko Widodo yang merusak negeri ini selama 10 tahun. Oke, berarti kita segera berharap Ibu Mega mengambil satu tindakan untuk keluar dari kandang PDIP agar bisa turut serta bersama oposisi
Ya. untuk menyelamatkan Prabowo dari cengkraman Jokowi, kira-kira seperti itu? Ya, dan saya pikir kalau PDIP keluar itu, maka sikap oposisi yang mulai terpecah itu akan kembali satu bersama Prabowo menyingkirkan penguasaan oligarki dari bumi Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh Prabowo. Dan menyingkirkan Gibran dan Gibran. Jokowi. Luar biasa nih. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.